famili kita, tetangga kita, dan handai tolan kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah haji tahun ini. Mudah-mudahan ibadah haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka diberikan keselamatan dan pulang ke tanah air membawa haji yang mabrur. Dan semoga kita di tahun-tahun yang akan datang, semoga Allah memberikan kemampuan dan kesempatan untuk bisa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah untuk beribadah haji. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah tidak mewafatkan kita, tidak mencabut nyawa kita, kecuali kita telah menginjakkan kaki kita di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Dalam syiar Dzulhijjah, baik ibadah haji maupun udhiyah, menyembelih hewan kurban, adalah dalam rangka napak tilas, mengikuti dan meneladani perjalanan hidup manusia agung yang pernah ada di muka bumi ini, Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Keseluruhan syiar Dzulhijjah adalah dalam rangka kita meneladani kehidupan yang pernah dijalani oleh beliau bersama keluarganya. Pada kesempatan ini kita akan sekelumit mencoba untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari serangkaian ujian-ujian berat yang pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah perihal menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Jika ada yang bertanya, ma zambu Ismail, apa dosa Ismail sehingga disembelih oleh ayahnya Ibrahim? Apa kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak yang bernama Ismail sehingga harus disembelih oleh ayahnya yang bernama Ibrahim? Apa jawabannya? Tidak ada. Tidak ada dosa apapun dilakukan oleh seorang anak yang bernama Ismail. Tidak ada. Yang ada adalah mujarad ibtila. Yang ada hanyalah sekedar ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah ujian yang amat terasa berat dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mengapa dia harus menyembelih putranya? Karena kalau perintah berkurban itu menyembelih seekor sapi, menyembelih seekor kambing apalagi, itu hal yang biasa bagi beliau. Disebutkan dalam surah Az-Zariyat, begitu juga dalam surat Hud, setiap tamu yang datang ke rumahnya pasti disembelihkan sapi. Setiap tamu. Sampai ketika tamu itu para malaikat, kemudian malaikat tidak menyentuhnya. Beliau sudah terbiasa menyembelih sapi untuk diberikan kepada orang lain. Tetapi ketika menyembelih anak, yang anak ini adalah anak semata wayang, anak satu-satunya, anak yang diimpi-impikan oleh beliau, tentu ini adalah ujian yang amat sangat berat. Dan perintah itu beliau laksanakan. Yang kita akan bahas adalah respon atau jawaban yang sangat mengagumkan dari seorang anak yang bernama Ismail.
Disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 102, ketika sang ayah Ibrahim menyatakan maksudnya melaksanakan perintah Allah, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi bahwa Allah merintahkanku menyembelihmu. Madza tara, bagaimana pendapatmu? Jawaban seorang anak yang luar biasa. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku sayang, laksanakan perintah Allah, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Laksanakan. Engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, sebagai anak yang sabar. Subhanallah. Seorang anak yang mendukung orang tuanya melaksanakan perintah Allah tanpa ragu, tanpa ada sedikit pun keraguan. Ia membantu ayahnya dalam melaksanakan perintah Allah. Anak macam apa sampai memiliki jawaban yang luar biasa seperti ini? Tentu ini menjadi rahasia yang perlu kita gali. Mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai punya anak sesoleh itu, sesabar itu, sebaik itu? Padahal bila kita ukur dengan zaman kita saat ini, bisa dikatakan bahwa Nabiullah Ibrahim itu seperti Bang Toyib. Artinya orang yang jarang pulang. Akan manfaat oleh putra putri kita. Hadir secara fisik tapi gaib secara ruhiyah, secara tarbiyah. Ini sangat amat disayangkan. Paling tidak ada 3 teladan atau 3 pelajaran yang bisa kita ambil mengapa beliau sampai punya keluarga sehebat itu. Istrinya mengatakan, "Tarok tanah, apakah engkau akan meninggalkan kami wahai Ibrahim?" Tarok tanah, berulang-ulang istrinya mengatakan demikian. Ibrahim tidak menyahut, Ibrahim tidak menjawab. Ketika itu dia terus akan pulang, dia akan pergi. Ketika istrinya mengatakan, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk menempatkan kami di sini? Ibrahim mengatakan, na'am, ya. Ketika mendengar jawaban Ibrahim tersebut, Siti Hajar secara spontan mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau Allah yang memerintahkanmu untuk menempatkan kami di sini, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah, sebuah keyakinan yang luar biasa, tauhid yang luar biasa dari seorang istri yang akan ditinggalkan oleh suaminya untuk dalam jangka waktu yang tidak tahu sampai kapan tadi akan kembali lagi. Hanya berdua dengan putranya Ismail di lembah di Makkah saat itu yang tidak ada kehidupan apapun. Seorang istri yang memiliki keyakinan yang luar biasa, yang amat begitu soleha, dengan tauhid, dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendukung perjuangan suaminya. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk ikhtiar az-zaujah atau az-zauj as-salih was-salihah. Ketika akan membangun rumah tangga, maka usahakan pasangan kita adalah pasangan yang baik. Dalam hal ini Ibrahim muwaffaq, dia diberikan ketepatan dalam memilih istrinya atau memilih pasangan hidupnya. Nah, kita pun begitu. Jika ingin punya anak yang baik, yang soleh, yang beriman, bertakwa kepada Allah, maka pilih pasangan hidup kita orang yang baik pula. Ada kaidah dalam surat An-Nur mengatakan,
Al-khabisatu lil khabisin wal khabisun lil khabisat wat thayyibat lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat. Perempuan yang jelek-jelek untuk laki-laki yang jelek-jelek. Perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang baik-baik untuk perempuan yang baik-baik pula. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pasangan hidup, pendamping hidup yang baik, maka kita harus jadi orang yang baik pula. Kalau kita ingin mendapatkan istri yang salehah, kita harus saleh juga. Kalau kita ingin mendapatkan suami yang saleh, kita harus salehah juga. Bila kita ingin punya menantu suami dari putri kita, maka kita harus mensolehahkan putri kita. Jika kita ingin punya menantu yang solehah dari putra kita, maka kita harus mensolehkan putra kita. Ini adalah suatu rumus yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka memiliki pasangan yang sesuai, ini adalah faktor utama keberhasilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam melahirkan putra yang soleh seperti Ismail. Kemudian yang kedua, beliau ketika memproduksi anak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin punya keturunan, ketika ingin punya anak yang soleh, beliau meminta kepada Allah. Dalam surah As-Saffat diabadikan doa beliau. Beliau mengatakan, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahi aku, berikan aku anak yang soleh. Sebuah ungkapan doa, permintaan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan keseriusan beliau bahwa anak itu bukanlah hasil bersenang-senang, bukanlah hasil hubungan intim yang rutin, bukan. Apalagi sampai hasil kecelakaan, bukan. Tapi anak itu memang diharapkan kehadirannya, diminta kehadirannya, sehingga ayah ibu yang berharap punya anak maka berkomitmen untuk menjadikan anaknya sesuai dengan keinginannya.